Halo mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, kembali lagi bersama saya Don Still in the Home 3G 4G Wifi Johnny Yes Papa. Ya, walaupun agak lelet tak seperti si John, saya akan menceritakan alur cerita film dari 47 Ronin. Film ini merupakan sebuah film bergenre action fantasi yang dirilis tahun 2013. Di film ini diangkat dari kisah nyata pada abad ke-18 di Jepang. Po Ami-Ami belalang kupu-kupu, duduk dengan tenang mimik kopi sambil nonton dulu. Oke guys, tanpa basa-basi lagi, selamat menonton Cek Kewer-Kewer. Slept away the morning for the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this, that bukan meses, bukan cinta. Jangan pindah ke channel sebelah dulu dong, nonton dulu ini sampai habis. Berawal dari sebuah provinsi yang bernama Ako. Lalu Shin pun berpindah dan diperlihatkan seorang anak yang sedang menggiring angin di tengah perpohonan bambu yang ada di hutan. Bahwa anak tersebut dibesarkan oleh seorang iblis hutan yang bernama Tengu, dan anak tersebut bernama Kai. Kemudian Kai ditemukan oleh pasukan Asano yang bernama Oishi. Ketika Oishi hendak membunuh Kai, lalu Asano melarangnya. Kemudian Asano pun membawa ke istananya. Asano sendiri adalah seorang gubernur provinsi Ako. Di sini awal Kai bertemu dengan anaknya Asano yang bernama Mika. Singkat cerita, Kai pun telah tumbuh dewasa dan diperankan oleh aktor Keanu Reeves, dan diperlihatkan bahwa pasukan Asano sedang mencoba membunuh seekor monster banteng hutan. Dan akhirnya makhluk tersebut dapat dibunuh oleh Kai. Tapi Asano yang telah dibantu oleh Kai tidak mau berterima kasih terhadap Kai. Tak lama dari situ datanglah Asano dan pasukannya. Makhluk tersebut dibunuh oleh Yasuno. Di sana Kai melihat seekor rubah yang memiliki mata yang unik. Lalu Shin pun berpindah yang memperlihatkan Kira, dan ternyata rubah yang sebelumnya Kai lihat adalah seorang penyihir guys yang bernama Mizuki. Lalu Kira menanyakan tentang Asano. Mizuki bilang bahwa Asano masih hidup. Singkat cerita, pasukan Asano telah sampai kembali di istana. Kemudian Mika mendatangi Asano dan diam-diam mencari Kai. Asano lalu menanyakan persiapan untuk menyambut kedatangan Shogun kepada Mika. Mika bilang bahwa dia juga sudah mempersiapkan kedatangan untuk para daimyo. Kemudian seorang pelayan Mika bilang bahwa Kai telah kembali. Tak lama dari situ, Mika pun langsung pergi untuk menemui Kai. Setelah sampai di tempat tinggal Kai, Mika pun langsung mengobati Kai. Lalu Kai pun bilang bahwa ini bukan tempatnya Mika. Kemudian Mika berkata bahwa kau tak mencintaiku. Tapi Kai menjawab bahwa dia akan selalu mencintai Mika. So sweet. Singkat cerita, Shogun Tokugawa telah sampai di istana Asano. Kemudian Kai diam-diam melihat Mizuki yang memiliki mata yang unik. Kai pun mengetahui bahwa rubah yang dia temui di hutan adalah Mizuki. Kai pun langsung menemui Oishi untuk memberitahu bahwa Mizuki adalah penyihir. Keesokan harinya, saat turnamen hampir dimulai, tiba-tiba Asuno sebagai perwakilan dari Ako telah terkena sihir oleh Mizuki. Lalu Kai pun menjelaskan bahwa dia terkena sihir. Kai menggantikan Asuno untuk bertarung. Dan pertarungan pun dimulai.
Lalu Kai pun kalah oleh petarung dari perwakilan daimyo. Shogun Tokugawa mendatangi Kai. Lalu dia bilang bahwa kau bukan seorang samurai. Kemudian Shogun menyuruh untuk membunuh Kai. Tapi Kai dapat diselamatkan oleh Mika dan Asano. Sebagai gantinya, Kai pun dipukuli oleh pasukan samurai Asano. Malam hari pun tiba. Mizuki di sini sedang mencoba mempengaruhi pikiran Kira untuk membunuh Asano. Kemudian Mizuki pun membuat laba-laba untuk menghipnotis Asano, dan akhirnya Asano pun terhipnotis oleh Mizuki. Dan lalu menyangka Mika sedang diperkosa oleh Kira. Setelah kejadian tersebut, Asano dijatuhi hukuman mati oleh Shogun. Tetapi Shogun memperbolehkan Asano untuk melakukan seppuku. Sedikit pemahaman guys, seppuku sendiri adalah suatu proses ritual bunuh diri yang dilakukan samurai di Jepang dengan cara merobek perut untuk memulihkan nama baik setelah kegagalan saat melaksanakan tugas atau kesalahan untuk kepentingan rakyatnya. Asano lalu memberikan amanah kepada Oishi untuk menjaga Mika dan Ako dari musuh-musuhnya. Lalu salah seorang samurai Asano bilang bahwa kita harus membalas dendam. Tapi Oishi bilang semua petani dan penduduk Ako akan dibunuh. Maka dari itu kita harus memikirkannya terlebih dahulu. Singkat cerita, Shogun pun menyuruh Mika untuk menikah dengan Kira demi menghindari perseteruan antara penduduk Ako dan penduduk Nagato, dan bilang kepada Oishi bahwa sekarang dia menjadi Ronin dengan samurai tanpa tuan, lalu melarang Oishi untuk membalas dendam atas apa yang terjadi kepada Asano. Kemudian Kira menyuruh anak buahnya untuk mengurung Oishi. 1 tahun kemudian, akhirnya Oishi pun dibebaskan. Saat Oishi telah berada di rumahnya, dia bertanya, "Di mana Kai?" Lalu anaknya menjawab bahwa dia telah dijual ke Pulau Dutch. Kemudian menyuruh Chikara untuk menyiapkan kuda. Oishi pun pergi untuk membawa Kai bergabung membalaskan dendamnya kepada Kira. Setelah sampai di Pulau Dutch, Oishi pun ditanya oleh penjaga di sana. Kemudian Oishi bilang bahwa dia ingin bertemu dengan darah campuran. Namun ternyata Kai sedang bertarung dengan makhluk yang wow guys. Ketika Oishi hendak berbicara kepada Kai, lalu Kai pun menyerang Oishi. We'll marry Mika. We must stop him. Tetapi pada akhirnya mereka berdua kabur dari Pulau Dutch. Oishi bilang bahwa Kira memiliki 1000 pasukan dan dilindungi oleh sihir sandian. Anak buah Kira memberitahu Kira bahwa Kai telah kabur dari Pulau Dutch yang dibantu oleh seorang samurai. Lalu Kira pun menyuruh Mizuki untuk membunuh Oishi. Singkat cerita, Oishi dan Kai telah berkumpul dan para Ronin yang lainnya. Di sini Oishi bilang bahwa dia bersumpah tak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan. Kemudian mereka pun menyusun strategi untuk membunuh Kira. Lalu seorang Ronin bilang bahwa kita membutuhkan banyak orang. Oishi kemudian menyuruh dia untuk mencari para mantan samurai Asano dan bilang bahwa mereka akan bertemu di Horibe.
Cerita, Oishi dan yang lain pergi ke Uetsu untuk mencari tukang pandai pedang. Mereka sampai di sana, ternyata yang mereka temui adalah pasukan samurainya Kira. Dan akhirnya, ding. Take the swords, whatever you can salvage. Malam hari, Oishi bilang kepada Kai bahwa mereka akan pergi ke Hida mendapatkan pedang. Tetapi Kai bilang bahwa wilayah ini sudah dikuasai oleh Kira, guys. Kai bilang ada cara lain, yaitu dengan pergi ke hutan Tengu. Ada gimana gitu. Cerita, Kai, Oishi, dan yang lainnya telah sampai di hutan Tengu. Kemudian Kai dan Oishi masuk ke dalam dan bilang, apa pernah angkat pedangmu? Kai pun bertemu dengan iblis yang membesarkan dia. Kai bilang bahwa dia membutuhkan pedang. Tak disangka-sangka para Ronin yang lain ikut masuk dan malapetaka pun tak bisa dihindarkan, guys. Sementara itu, Kai pun disuruh untuk mengambil pedangnya dengan syarat Kai harus lebih cepat daripada iblis itu. Dan ternyata itu adalah ujian sang iblis untuk Oishi. Dan seorang Ronin bertanya kepada Kai, apa kelebihan dari pedang ini? Kai bilang, tergantung daripada penggunaannya. Lalu Kai menunjukkan dia memotong batang pohon dengan mudah, lalu si gendut pun mencobanya. I think mine is broken. Cerita, Kai, Oishi, dan yang lainnya telah sampai di Oribe. Kemudian salah seorang Ronin bilang bahwa akan pergi ke kuil nenek moyangnya malam ini. Oishi dan pasukannya pun memacu untuk membunuh Kira. Mereka sampai di sana, ternyata itu adalah jebakan. Buset, anjir. Kai dan yang lainnya pun telah kembali ke rumah B dengan kehilangan banyak orang. Pagi hari saya melihat rombongannya akan pergi ke pernikahan antara Kira dan Mika. Dan Kai dan Oishi pun mendatangi mereka dan bilang ia membutuhkan bantuannya. Dan mereka pun menulis nama mereka di sebuah catatan dengan dicap oleh darah mereka seperti stempel ya. Misi penyusupan mereka pun akhirnya dimulai, guys. Saat Oishi hendak membunuh Kira, ternyata dia gagal karena dia terkena panah oleh anak buah Kira. Akhirnya mereka pun ketahuan dan pertempuran pun tak bisa dihindari lagi. Dan Mika pun akhirnya bertemu. Lalu tiba-tiba datanglah Mizuki. Mizuki pun akhirnya berubah menjadi naga dan menyerang Kai.
Sementara itu, Oishi dan Kira sedang bertarung 1 lawan 1. Pertarungan Kai melawan Mizuki dimenangkan oleh Kai. Di sisi lain, pertarungan Oishi dan Kira dimenangkan oleh Oishi. Dengan kematian Kira, maka pertempuran pun berakhir dan dimenangkan oleh 47 Ronin. Karena perbuatan mereka yang melanggar perintah Shogun, maka mereka pun dihukum mati. Oishi meminta kehormatannya kepada Shogun untuk mati dengan cara seppuku. Pun berpindah yang memperlihatkan Kai yang bertemu dengan Mika sebelum keesokan harinya melakukan seppuku. Kisah pun ditutup dengan 47 Ronin yang sedang melakukan seppuku. Film pun selesai, guys. Nyata yang meneteskan air mata. Film yang seppuku kan, anjir, dead.